Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan membahas seputar guru penggerak. Nah, langsung aja ya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pendidikan guru penggerak, di mana banyak sekali teman-teman yang sudah bertanya tentang tahapan di modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Jadi ini untuk teman-teman yang di angkatan 11 yang sekarang sedang proses, atau mungkin teman-teman angkatan-angkatan berikutnya yang kebetulan nyampe di modul ini dan memiliki kebingungan yang serupa. Jadi di sini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, dan di sini sudah saya pilih beberapa pertanyaan. Langsung aja kita bahas ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini banyak sekali yang bertanya, mereka minta file skenario saya saat saya melakukan sebuah latihan ataupun praktik sebuah coaching. Dan semuanya saya jawab bahwa saya tidak punya skenario. Jadi saya tidak bikin skenario, kawan-kawan. Saya ketika percakapan coaching, saya melakukan teknik improvisasi. Kenapa saya lebih suka improve? Karena kalau nanti saya skenariokan, kemudian kita nanti pasti akan terperangkap dalam alur yang sudah kita set, dan nanti pasti akan terlihat tidak natural ketika kita bercakap-cakap dengan lawan kita atau mitra kita ketika kita menjadi coach, atau mungkin ketika kita menjadi coachee ya. Jadi saya akhirnya lebih enak ya kita improve aja. Yang penting kita sudah memegang poin-poin. Ketika kita menjadi coach, berarti kita sudah memegang poin-poin pertanyaannya, otomatis yang berhubungan dengan alur tirta. Kalau kita menjadi coachee, ya sudah kita curhat apa adanya. Jadi saya lebih suka improve, akhirnya bisa lebih natural, kelihatan wajar dan tidak dibuat-buat. Dan itu akan berdampak bagus bagi pelatihan kita, karena kita kan juga nanti sebagai guru penggerak ketika sudah selesai kan kita menjadi pemimpin pembelajaran ya. Jadi kita bisa lebih siap untuk menghadapi sesuatu secara otodidak, istilahnya gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kawan-kawan banyak juga yang bertanya terkait perekaman. Jadi salah satunya ini untuk bisa edit video seperti ini, hasil dari record di Gmeet-nya atau dari laptop masing-masing. Jadi waktu itu saya pakai perekam sendiri dari laptop saya, dan itu juga disarankan oleh fasil kita bahwa kalau kita ngandelin dari rekaman pihak LMS, nanti hasilnya itu munculnya lama karena yang diproses banyak. Jadi kita sangat disarankan kita ngerekam sendiri. Nah, aplikasinya apa yang digunakan? Saya waktu itu menggunakan aplikasi Bandicam. Kalau teman-teman pengen nyoba, saya sertakan di deskripsi. Di situ ada tutorialnya, ada juga link aplikasi untuk di-download. Cuman mungkin untuk teman-teman yang tidak terbiasa mengotak-atik laptop, kayaknya lebih susah ketika menginstal, karena harus kita mengoperasikan, mematikan antivirus, kita harus melakukan ini dan itu. Jadi mungkin agak bingung nanti teman-teman yang kurang terbiasa mengotak-atik laptop. Tapi aplikasinya sangat bagus untuk yang Bandicam. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tidak suka riwah, mungkin bisa dipilih yang DU Recorder. Itu aplikasinya juga saya sertakan di deskripsi linknya untuk DU Recorder. Itu tinggal gampang, tinggal download aja, kemudian diinstal dan selesai. Tidak perlu mengset komputernya atau laptopnya begitu. Jadi bisa langsung digunakan. Cuman memang hasilnya di bawah Bandicam, tidak sebagus Bandicam, tapi sudah cocok lah buat penugasan-penugasan perekaman untuk kegiatan pelatihan dan juga praktik sebuah coaching dengan teman-temannya gitu ya. Nah, kemudian ada juga ini membahas seputar ketika teman-teman sudah menjadi sudah di tahap demonstrasi kontekstual. Di situ kan nanti praktek tiga bergilir ya. Jadi nanti teman-teman menjadi coach, menjadi coachee, dan menjadi observer. Nah, ini ada pertanyaan, nanti yang diunggah itu yang mana? Nah, sebenarnya di LMS sudah tertulis jelas. Jadi yang diunggah adalah ketika teman-teman menjadi seorang observer sebenarnya, atau seorang supervisor ya. Jadi di situ sudah terlihat jelas di LMS. Cuman kalau saya unggah semuanya. Jadi ketika saya menjadi supervisor, menjadi si coach, dan menjadi coachee, saya unggah semuanya, karena kebetulan itu yang video yang mengolah juga saya. Teman-teman juga sekalian semuanya aja. Toh juga wajah kita tertangkap dalam frame layar videonya. Kemudian selanjutnya nih, ini terkait ketika teman-teman nanti sudah masuk di tahap akhir di modul 2.3, ketika teman-teman harus praktik supervisi dengan rekan
kerjanya di instansinya dengan rekan sejawat ya. Teman-teman melakukan percakapan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nah, kemudian banyak juga yang bertanya, mereka pada bingung nih. Kolom observasi yang ada banyak itu ada 5 lembar kalau tidak salah ya. Ada kolom pra-observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi, kemudian ada juga lembar rencana pengembangan diri, kemudian ada lembar refleksi diri latihan. Itu diisi bagaimana sih? Sebenarnya itu isiannya ya kita menyesuaikan aja dengan mitra kita. Jadi di situ kan sudah tersedia beberapa pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita tinggal tanya-tanya aja, nanti jawabnya bagaimana ya kita ikuti alur jawabannya. Sebenarnya gitu-gitu aja sih. Cuman kalau teman-teman pengen tahu bagaimana saya mengisi observasinya, lembarnya, ya ini saya berikan beberapa hal yang saya isi waktu itu ya. Yang pertama yaitu terkait lembar catatan percakapan pra-observasi. Jadi di dalam percakapan ini di lembarnya kan ada poin tujuan pembelajaran, otomatis ya kita bertanya tentang tujuan pembelajaran yang akan diterapkan atau yang akan dicapai oleh mitra kita di dalam kelas nanti. Kita catat aja nanti jawabannya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai. Untuk area pengembangan ini sebenarnya ada dua ya. Area pengembangan diri, jadi area pengembangan si gurunya, atau area pengembangan si muridnya. Jadi misal kalau si guru itu adalah area pengembangannya adalah kemampuan untuk mengolah kelas menjadi lebih kondusif atau bagaimana gitu ya. Kalau si muridnya berarti biasanya berhubungan dengan kemampuan-kemampuan yang tertuju pada sebuah tujuan pembelajaran. Kalau waktu itu ketika saya praktik, yang menjadi area pengembangan dari mitra saya adalah yang berhubungan dengan siswanya. Jadi saat itu mitra saya itu dia pengen mengembangkan kemampuan dalam keterampilan menulis dan juga keterampilan berbicara. Jadi itu tinggal saya catat aja. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan di sini, jadi kita tanyakan strateginya. Strategi untuk memberhasilkan tujuan pembelajaran dan juga memberhasilkan area pengembangan, otomatis nanti berhubungan dengan model pembelajaran yang digunakan, kemudian strategi pembelajaran yang digunakan, media yang digunakan. Jadi apapun itu yang dijawab oleh mitra yaitu yang kita catat. Kemudian catatan khusus ini adalah berkaitan dengan kapan pelaksanaannya. Jadi nanti kita tanya pelaksanaannya kapan, di kelas apa, kita catat di sini. Bisa juga kita tambahi catatan semacam kayak penyemangat, semoga semua yang direncanakan bisa tercapai dan bla 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 begitu ya. Itu untuk yang lembar pertama yaitu percakapan pra observasi. Kemudian saat observasi kita tinggal mencatat aja apa yang sudah kita catat di pra observasi ya. Jadi di kolom ini ada beberapa aspek dan strategi pengembangan. Jadi di aspek ini, di kolom yang kosong ini kita tulis saja waktu itu saya menulis yang berhubungan dengan mitra saya ketika menyampaikan dia ingin mengembangkan di area keterampilan menulis dan berbicara, saya tulis saja di sini. Misalnya kalau tampak ya kita tulis ada, kemudian untuk catatan pengamatan kita tulis tampaknya itu saat siswa ngapain. Kemudian ada juga di sini saya isi area strateginya. Strategi misalnya model pembelajaran yang digunakan, misalnya PBL, saya tulis PBL. Kemudian kalau sudah tampak kita checklist ada, catatannya adalah semua sintak dari PBL sudah dilaksanakan. Kemudian strategi diferensiasi saya tulis, kalau ada kita centang aja. Terus kemudian catatan pengamatannya, diferensiasi apa yang tampak, misalnya diferensiasi produk ataukah konten ataukah proses dan seterusnya. Kemudian catatan tambahan ini adalah catatan-catatan evaluasi yang berhubungan dengan hasil observasi kita saat di kelas. Mungkin ketika kita menjumpai ada siswa yang kurang berminat, kita catat. Ada siswa yang mungkin tidak kondusif, kita catat. Nah, itu yang kita catat di lembar observasi kelas. Kemudian ketika kita sudah selesai melaksanakan observasi, tentunya kita melaksanakan yang namanya pasca observasi ya kawan-kawan. Nah, di lembar pasca observasi ini kita percakapannya ya kita ngobrol-ngobrol aja, memancing mitra kita agar dia itu melakukan yang pertama ini ada catatan refleksi. Jadi kita gali perasaan dia bagaimana setelah praktek dengan adanya pemantau di dalam kelas. Kita gali, kemudian kita suruh dia untuk menceritakan dari awal sampai akhir kegiatannya, kemudian perasaannya bagaimana, apakah puas ataukah tidak puas begitu ya. Kalau sudah selesai di topik percakapan ini, kita bisa menanyakan untuk pemantiknya dulu. Kita tanyakan apakah sudah terlaksana untuk strateginya. Misalnya dia sudah bicara di perannya, waktu di peran dia ngomong kalau strateginya adalah strategi model PBL, kemudian ada strategi berdiferensiasi, ada media bla bla bla. Kita tanyakan apakah semuanya sudah ada. Kalau dia menjawab ada, kita tinggal konfirmasi dengan catatan observasi kita bahwa kita juga mencatatnya juga sama dengan jawabannya bla bla bla
Nah, kalau sudah selesai kita gali itu, barulah kita masuk di opsi pertanyaan alur tirta. Jadi akhirnya kita masuk di alur tirta, kita tanyakan terkait bagaimana tingkat keberhasilan yang sudah dia rasakan, apakah masih ada kekurangan. Kalau seandainya dia bilang kekurangan, barulah kita gali kekurangannya apa. Kita mulai masuk di alur cerita itu, kita gali kekurangannya apa. Kalau udah ketemu, kita cari alasan dari kekurangan itu kenapa terjadi. Setelah itu kita gali lagi solusinya dan seterusnya, seperti alur cerita yang sudah kita berlatih di percakapan dengan teman kita di kelas CGP. Kalau udah selesai, barulah rencana tindak lanjutnya, apa yang disampaikan oleh mitra kita catat di sini dan sudah selesai begitu. Jadi waktu itu yang utama saya isi. Kemudian yang lembar keempat ini tinggal untuk tindak lanjutnya, untuk aktivitas pengembangan, apa yang ingin dikembangkan dari hasil supervisi yang sudah dilakukan, kemudian tujuan yang dikehendaki, ukuran keberhasilannya apa dan lain sebagainya. Kemudian di lembar yang terakhir, di lembar yang kelima ya, yaitu lembar refleksi diri latihan. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah ini juga, cuman sebenarnya ini juga akan disampaikan oleh PP kita. Jadi PP kita juga menggunakan dasar ini untuk merefleksi kegiatan latihan coaching kita gitu. Jadi lebih banyak kita fokus di pengisian lembar 1, 2, dan 3, yaitu lembar pra, lembar observasi, dan pasca observasi. Dan ini juga tidak kita unggah ya, jadi kita bebas-bebas aja, yang merdeka aja lah ketika mengisi, nggak usah takut salah. Jadi itu kegiatan yang saya lakukan teman-teman terkait di modul 2.3 untuk coaching supervisi akademik. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.